Halo semuanya, kami dari kelompok 5 semester 6 ruang 3 akan menjelaskan materi mengenai penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Dalam mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andus Haji Eko Kuntarto MPD MKomeng dan Ibu Isaura Serli SPD MPD. Namun, sebelum kita masuk kepada penjelasan materinya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ruru Brenda Silalahi dengan NIM A1D1198083, teman saya Kristiana Desiana Sidauruk dengan NIM A1D11917, dan selanjutnya ada teman saya Pelinsia Oktaria dengan NIM A1D11991, dan yang terakhir ada teman saya Putri Puspita Dewi Sidauruk dengan NIM A1D11918. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian kelas itu sendiri, nanti kami akan menjelaskan mengenai definisinya, lalu menemukan masalah penelitian kelas, perbedaan penelitian standar dan penelitian kelas, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian kelas tentunya, kendala dalam penelitian kelas, tujuannya, tema inspiratif yang dapat sebagai inspirasi untuk penelitian kelas kita nanti, memulai penelitian kelas, dan desain penelitian kelas. Nah, sementara dalam materi penelitian tindakan kelas nanti akan ada sama seperti tadi, akan ada definisinya, tujuan dan manfaatnya, kesalahan yang sering terjadi, kesalahan konsepsi tentang penelitian tindakan kelas, siklus dalam penelitian tindakan kelas itu bagaimana, karakteristik dalam penelitian tindakan kelas itu juga bagaimana, apa saja prinsip penelitian tindakan kelas, dan bahkan kita akan membahas nanti mengenai prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kalian penasaran kan? Mari kita ke slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu penelitian kelas. Nah, pengertian penelitian kelas itu sendiri adalah suatu upaya untuk menjelaskan berbagai aspek dari hubungan antar komponen-komponen. Nah, komponen yang dimaksud itu adalah guru, siswa, perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan lingkungan kelas. Nah, materi yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian kelas. Pada dasarnya, tujuan penelitian kelas ini untuk mewujudkan keingintahuan peneliti secara utuh mengenai apa yang terjadi di dalam kelas melalui observasi terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Nah, hasil akhir yang ingin dicapai dalam kegiatan proses belajar mengajar itu adalah suksesnya proses belajar mengajar di kelas. Nah, materi selanjutnya itu perbedaan penelitian standar dan penelitian kelas. Nah, dalam penelitian standar itu, persoalan yang diangkat sebagai tema penelitian biasanya bertolak dari problematika akademik. Nah, oleh karena itu, penelitian standar cenderung menjadi penelitian dasar yang menghasilkan teori baru. Sebaliknya, dalam penelitian kelas itu biasanya berawal dari temuan-temuan penelitian sebelumnya yang perlu dikaji lebih mendalam untuk menguatkan ataupun membuktikan kebenarannya. Nah, setelah diketahui dari karakteristik keduanya itu, maka model penelitian kelas itu berbeda dengan penelitian standar. Dalam penelitian kelas, tidak dikenal kelompok eksperimen, rumusan hipotesis, sampel, asumsi homogenitas, uji hipotesis, dan generalisasi. Tetapi dalam penelitian kelas itu memiliki karakteristik yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, mengutamakan observasi, mengkaji masalah secara alamiah, dan apa adanya. Tidak mensyaratkan data harus homogen. Materi yang selanjutnya adalah aspek penting yang harus dipahami dalam melaksanakan penelitian kelas. Yang pertama itu adalah tidak boleh mengganggu komitmen guru mengajar. Nah, maksudnya di sini adalah jika kita ingin melakukan penelitian kelas, maka perlu diperhatikan bahwa tugas utama guru dalam kelas adalah mengajar. Dengan begitu, apapun metode penelitian yang akan digunakan tidak boleh mengganggu komitmen guru atau waktu guru untuk mengajar di kelas. Nah, aspek yang kedua yaitu mengumpulkan data tanpa harus mengganggu proses belajar mengajar. Nah, aspek yang ketiga yaitu metode yang digunakan harus andal. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan metode yang
andal itu memungkinkan kita untuk menemukan hasil yang memiliki tingkat validitas baik. Selain itu, dengan metode yang andal akan menjadikan hasil temuan merupakan jawaban atas persoalan yang dikemukakan. Kemudian aspek yang keempat yaitu masalah harus ditemukan sendiri oleh peneliti. Nah, aspek yang terakhir atau aspek yang kelima adalah mengikuti prosedur baku dan etika penelitian yang berlaku. Nah, maksudnya di sini kita harus mengikuti prosedur baku yang sudah ditentukan dengan etika penelitian yang berlaku. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam melakukan penelitian kelas. Yang pertama, perlunya suatu model empirik yang dapat memetakan proses belajar mengajar berdasarkan komponen pelaku, interaksi komponen, dan konteks dan proses. Nah, maksud bukti empiris adalah informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Nah, kendala yang kedua yaitu norma dan nilai yang berubah-ubah bergantung pada sekolah dan kelas. Perlu dipisahkan menurut langsung atau tidak peranannya terhadap proses belajar mengajar. Pemisahan ini membantu dalam mendokumentasikan hasil penelitian. Kendala yang ketiga yaitu oleh karena kehidupan kelas menyangkut nilai dan norma yang diaktualisasikan sebagai budaya kelas, maka peneliti perlu memisahkan fungsi evaluatif dan fungsi penelitian. Hal ini bertujuan agar interpretasi atas makna sebagai hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti cenderung menjadi fungsi menilai terhadap proses belajar mengajar. Nah, kendala yang keempat yaitu PK bukan PTK atau penelitian kelas bukan penelitian tindakan kelas. Jadi, tidak perlu mencantumkan tindakan perbaikan dalam prosedur penelitian. Cukup potretlah semua temuan apa adanya. Tidak perlu melakukan pemalsuan data dan informasi agar hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif. Materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menemukan masalah pada penelitian kelas. Nah, langkah-langkahnya itu dikenal atas 3 bagian. Yang pertama itu ada dasolen. Dasolen sendiri adalah melihat apa fenomena yang nyata dan yang ada dan yang menarik perhatian kita. Yang kedua itu ada dasein. Maksudnya adalah melihat fenomena itu dari sudut pandang ideal atau apa yang seharusnya melalui kajian secara teoritis dan keilmuan. Dan yang ketiga adalah mencari hubungan antara dasolen dan dasein sehingga diperoleh jurang pemisah atau gap di antara keduanya. Gap inilah yang akan menjadi sumber dari rumusan masalah. Selanjutnya ada beberapa tema inspiratif dalam melakukan penelitian kelas. Yang pertama itu ada strategi dan gaya mengajar guru. Nah, rumusan masalahnya itu misalnya gaya mengajar guru di kelas berperan pada aktivitas kelas. Itu bersifat kualitatif. Kemudian, gaya mengajar guru di kelas berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Itu bersifat kuantitatif. Nah, yang kedua adalah aktivitas siswa di kelas. Nah, yang ketiga itu adalah aktivitas guru. Nah, harapan yang diinginkan dalam proses pembelajaran, penggunaan metode, reaksi saat siswa bertanya, merespon dengan jawaban, mimik muka, bahasa isyarat yang digunakan untuk memuji ataupun menunjukkan ketidaksenangannya pada siswa, ungkapan-ungkapan yang kerap keluar dari mulutnya, hesitasi, motivasi, kegairahan mengajar, dan sebagainya. Yang keempat itu adalah pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam kerangka pembelajaran yang desainnya, pendekatan yang dilakukan oleh guru, tindakan, sikap yang ditunjukkan dalam situasi tertentu. Nah, yang kelima itu adalah tata letak atau penataan kelas. Nah, letak benda tertentu, posisi siswa, layout ruangan, pajangan berupa gambar, tulisan dan sebagainya, warna cat, bentuk meja dan sebagainya. Nah, yang keenam itu pemanfaatan waktu baik oleh siswa ataupun guru dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah. Materi yang selanjutnya adalah memulai penelitian kelas. Yang pertama itu amati satu masalah tertentu yang tampaknya merisaukan pada akhir-akhir ini. Ingat ya, semua itu harus dalam konteks proses pembelajaran dan upaya untuk meningkatkan proses tersebut dalam kerangka profesionalisme. Masalah itu dapat saja mengacu pada beberapa hal, misalnya kegairahan belajar siswa untuk menerima materi menurun, dan ini di luar kebiasaan mereka. Nah, yang kedua itu lakukan identifikasi mulai dari guru. Adakan wawancara apakah akhir-akhir ini motivasi guru saat mengajar juga
lemah, penampilan metode yang digunakan, cara penyampaian materi, dan lain sebagainya. Hasilnya diidentifikasi hingga ditemukan faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga adalah lanjutan dengan merumuskan masalah. Untuk merumuskan masalah ini tidaklah usah terbebani dengan penelitian-penelitian model standar lainnya. Cukup dengan mengacu pada kaidah 5W+1H. Materi selanjutnya adalah desain penelitian kelas. Nah, jika penelitian yang kita ambil tuh mengambil desain kualitatif, maka model yang sangat membantu adalah model etnografi. Model ini memungkinkan penggambaran informan sebagaimana adanya, tanpa interpretasi berlebihan dari peneliti. Sementara jika kita menggunakan desain kuantitatif, maka model penelitian adalah kuasa eksperimen dapat dipilih. Jika ingin lebih mendalam dengan menerapkan tindakan tertentu untuk memperbaiki pembelajaran, maka kita dapat menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, PTK pada umumnya itu mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Namun yang lebih penting untuk dipahami ada perbedaan mendasar antara penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Pembahasan akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, PTK sendiri ini adalah gabungan dari konsep penelitian tindakan atau action research dan penelitian kelas atau classroom research. Jadi dapat disimpulkan bahwa PTK itu adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nah, dalam PTK ini ada beberapa sasaran yang dituju, yaitu ada siswa, guru, materi pembelajaran, peralatan atau sarana pendidikan, hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik, lingkungan belajar, serta pengelolaan. Nah, kemudian PTK ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama itu dilakukan oleh guru dengan latar belakang kelasnya sendiri. Yang kedua itu berawal dari masalah yang ditemukan oleh guru sendiri dan latar belakang kelasnya sendiri. Yang ketiga bertujuan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guru yang bersangkutan. Yang keempat, guru bertindak sebagai praktisi sekaligus sebagai peneliti. Dan yang kelima dan terakhir, tidak melibatkan orang lain kecuali dalam kaitannya dengan berkonsultasi dan meminta pendapat untuk menguatkan temuan dan simpulan, atau yang disebut dengan triangulasi. Oke, kalau tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, sasaran, karakteristik penelitian tindakan kelas, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan utama penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas ini kita lakukan adalah untuk mengatasi segala permasalahan yang kita temukan selama kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini juga bertujuan secara langsung ini akan membuat kita sebagai guru itu akan semakin skill kita, kemampuan kita sebagai guru itu akan semakin berkembang, yang artinya kelak akan menghasilkan guru yang profesional melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan khusus. Apa sih tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas ini? Tujuan khususnya itu adalah untuk mengatasi berbagai persoalan yang nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Sama seperti tujuan utamanya, lebih khusus lagi bahwa penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang tentunya nanti akan kita temukan di dalam kelas kita ketika kita menjadi seorang guru, yang itu akan memperbaiki dan otomatis secara beriringan akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas yang akan mengakibatkan peningkatan kemampuan skill anak murid kita di dalam kelas. Meningkatkan prestasi mereka juga tentunya itu adalah tujuan khusus dari penelitian tindakan kelas. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat. Tentunya sama seperti tujuannya tadi, sebenarnya itu udah termasuk manfaatnya juga ya. Tapi lebih spesifik lagi bahwa manfaat tujuan penelitian tindakan kelas ini akan menghasilkan laporan untuk yang bisa menjadi data dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, mendukung profesionalisme dan karir seorang pendidik. Tentunya ini akan sangat membantu untuk meningkatkan skill kemampuan seorang guru dalam mendidik. Selanjutnya adalah mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan
sinergi antara pendidik dalam suatu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran sekolah. Selanjutnya itu adalah meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan atau konteks lokal sekolah dan kelas. Oke, sampai di sini manfaatnya. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kesalahan konsepsi dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, kesalahan konsepsi tentang penelitian tindakan kelas terutama terjadi di kalangan peneliti pemula atau mahasiswa. Nah, beberapa kesalahan itu ada yang bersifat mendasar atau fundamental, namun ada pula yang hanya berupa kesalahan prosedural. Nah, kesalahan fundamental itu membatalkan seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas termasuk hasilnya. Sementara dalam kesalahan prosedural tidak membatalkan seluruh kegiatan penelitian tindakan kelas, namun perlu ada prosedur yang diperbaiki. Nah, yang pertama sering terjadi itu ialah peneliti tindakan kelas ini bukan guru yang melakukan pembelajaran yang diteliti. Artinya, peneliti tidak melakukan pembelajaran di kelas. Ini adalah salah satu kesalahan fundamental. Peneliti tindakan kelas ini seharusnya juga adalah guru dalam mengajar di kelas tersebut yang menjadi objek dalam penelitian tersebut. Nah, kesalahan ini adalah termasuk kesalahan yang mutlak karena sifat utama penelitian tindakan kelas itu adalah refleksi atau bercermin. Jadi dengan kita sebagai guru di dalam kelas itu, di situ kita akan bisa melakukan refleksi secara terus-menerus setiap waktu, setiap saat, dan kita bisa bercermin atau belajar dari kesalahan tersebut. Nah, jika peneliti itu bukan dari kelas tersebut atau artinya dia adalah guru kelas lain, maka itu termasuk kesalahan yang mutlak dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya itu ada mahasiswa atau calon guru ini meneliti penelitian tindakan kelas nih. Ini adalah salah satu kesalahan yang fundamental juga karena seorang mahasiswa yang akan melakukan penelitian tindakan kelas itu seharusnya dia juga adalah guru di kelas yang diteliti, sama seperti yang pertama tadi ya, ini berkaitan. Yang selanjutnya itu adalah RPP yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas pada siklus pertama digunakan juga pada siklus kedua dan seterusnya dengan materi pembelajaran yang sama. Ini adalah kesalahan prosedur. Artinya dalam melakukan penelitian tindakan kelas itu kita harus menggunakan dasar yang sama sebagai acuan kita dalam melakukan perbaikan nanti untuk selanjutnya ketika kita menemukan kesalahan. Dan yang selanjutnya itu adalah metode pengumpulan datanya itu hanya observasi, analisis terhadap data hanya dilakukan secara kualitatif dan hasilnya hanya dideskripsikan. Nah, ini adalah kesalahan fundamental karena ini sangat fatal karena di dalam melakukan metode pengumpulan data itu data kita itu harus bisa mencakup segala hal, harus kompleks. Jangan hanya melakukan observasi dengan sudut pandang sesuai dengan yang kita amati saja, yang artinya hanya berbentuk kualitatif atau hasilnya hanya dideskripsikan. Dan itu hanya menurut sudut pandang kita sendiri. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, selanjutnya kita masuk pada siklus dalam penelitian tindakan kelas. Di sini siklusnya ada 4. Yang pertama itu tahap perencanaan atau planning, tahap pelaksanaan atau acting, tahap pengamatan atau observing, tahap refleksi atau reflecting. Nah, yang pertama akan saya jelaskan ialah tahap perencanaan. Pada tahap ini tuh peneliti menjelaskan tentang apa yang akan kita teliti, mengapa kita meneliti itu, di mana kita meneliti itu, kapan kita meneliti hal itu, dan bagaimana cara kita meneliti hal itu. Itu semua berkaitan tentang penelitian yang akan dilakukan. Jadi kita harus tahu dasar-dasar mengapa, apa, bagaimana, kapan, dan di mana kita melakukan penelitian tersebut. Nah, penelitian tindakan kelas juga sebaiknya itu dilakukan secara
kolaboratif sehingga menghindarkan unsur subjektivitas. Artinya itu kita lakukan secara bersama atau secara kolaborasi, jadi menghindarkan sudut pandang yang kita hasilkan sendiri gitu. Jadi kita bisa memandang suatu masalah tersebut itu dari berbagai sudut pandang, dan itu akan membuat pemikiran kita semakin luas sehingga kita semakin mudah untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari setiap masalah yang kita temukan. Nah, selanjutnya di dalam penelitian di tahap perencanaan ini juga, peneliti juga perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksanaan, pembelajaran, dan instrumen pengamatan atau instrumen yang akan diobservasi. Nah, selanjutnya di sini juga kita harus mempersiapkan harus mengetahui tentang siklus dari observasi itu sendiri atau instrumen dalam pengamatan itu. Yang pertama, seperti pada PowerPoint, terlihat ada perencanaan. Selanjutnya ada pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ini itu bersifat reflektif. Artinya ketika kita sudah ada di pengamatan, itu bisa saja kita melakukan pelaksanaannya, mengulang lagi dari perencanaan atau pelaksanaannya, karena pada pengamatan ini mungkin kita menemukan atau kebentur terhadap suatu masalah, jadi kita bisa mundur ke pelaksanaannya, kita bisa mencari lagi terkait apa yang harus kita lakukan gitu sebelum kita mengamatinya. Dan setelah kita melakukan, misalnya kita sudah berada di refleksi, kita bisa kembali lagi ke perencanaan. Kita bisa kembali lagi ke perencanaan untuk mendapatkan hasil yang berbeda atau informasi yang lebih luas lagi. Jadi siklus dalam penelitian tindakan kelas ini itu bersifat reflektif, artinya dia tidak terpaku harus sesuai berurutan seperti ini. Nah, bisa saja dari refleksi itu ke perencanaan lagi, ke pelaksanaan lagi, pengamatan, lalu refleksi lagi, atau diulang lagi kayak gitu. Jadi dia bersifat tidak monoton gitu, tidak harus beraturan, tapi dia bisa bersifat bebas mau masuk ke yang langkah keberapa aja, asalkan itu sesuai dengan struktur atau siklusnya ini tadi gitu. Tergantung masalah yang kita temui lagi di dalam setiap penelitian yang kita lakukan. Siklus yang kedua dalam penelitian tindakan kelas yaitu tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini merupakan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan, sehingga guru atau sebagai peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Perlu diperhatikan sebagai seorang peneliti, pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Oleh sebab itu, kolaborator disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif, sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan peneliti. Kegiatan ini penting karena tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Setelah tahap pelaksanaan selesai dilakukan, dilanjutkan pada tahap pengamatan observing. Nah, dalam tahap pengamatan observing ini ada dua hal yang perlu diamati. Yang pertama, proses belajar peserta didik, dan yang kedua, proses pembelajaran. Nah, untuk pengamatan terhadap proses belajar peserta didik ini dilakukan sendiri oleh guru pelaksana atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran itu dilakukan oleh kolaborator atau teman sejawat yang diminta oleh guru pelaksana untuk melakukan pengamatan. Tugas dari kolaborator ini adalah mengamati pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Kemudian hasil dari pengamatan kolaborator ini digunakan peneliti sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya.
Setelah hasil pengamatan diperoleh, tahap selanjutnya yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi ini merupakan tahapan diskusi antar kolaborator dengan guru pelaksana atau peneliti. Nah, tahapan refleksi ini merupakan tahapan inti dari penelitian tindakan kelas. Hal ini dikarenakan pada tahap refleksi ini, kolaborator mendapat kesempatan untuk mengungkapkan hal-hal yang dirasakannya sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Inti dari tahap refleksi ini adalah kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan siklus berikutnya. Nah, hasil refleksi tersebut bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, serta mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan atau media yang digunakan dalam pembelajaran bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Karakteristik penelitian tindakan kelas. Seperti yang kita ketahui, PTK atau penelitian tindakan kelas mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan penelitian pada umumnya. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupaya memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis, serta belajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga, yaitu persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK atau penelitian tindakan kelas bukan dihasilkan dari kajian teoretik atau penelitian terdahulu, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual dalam pembelajaran di kelas yang dirasakan dan dialami oleh guru yang bersangkutan. Keempat, yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi atau guru dan kepala sekolah, dengan guru sebagai peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan tindakan atau action. Namun, dalam kolaborasi tersebut semata-mata dilaksanakan untuk memperjelas makna atas fenomena yang diteliti, mengingat penelitian adalah juga manusia yang dimiliki berbagai keterbatasan. Kolaborator adalah teman berdiskusi bagi peneliti dalam rangka menetapkan solusi terbaik atas masalah yang ditemukan. Dalam penelitian tindakan kelas, kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, yaitu guru, dan peneliti atau dosen atau widya iswara merupakan salah satu ciri khas penelitian tindakan kelas, karena melalui kolaborasi ini mereka bersama menggali dengan mengkaji permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru dan atau siswa. Sebagai penelitian yang bersifat kolaboratif, harus secara jelas diketahui peranan dan tugas guru dengan peneliti. Dalam penelitian tindakan kelas kolaboratif, kedudukan peneliti atau kolaborator setara dengan guru. Dalam arti masing-masing mempunyai peran serta tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Namun, sering terjadi penelitian tindakan kelas dilaksanakan sendiri oleh guru. Guru melakukan penelitian tindakan kelas tanpa kerjasama dengan peneliti. Dalam hal ini, guru berperan sebagai peneliti sekaligus sebagai praktisi pembelajaran. Guru profesional seharusnya mampu mengajar serta meneliti
Dalam keadaan seperti ini, maka guru melakukan pengamatan terhadap diri sendiri ketika sedang melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya, penelitian tindakan kelas dilakukan hanya apabila yang pertama, adanya keinginan dari guru dan komitmen untuk mengembangkan PBM yang diawali dengan munculnya masalah yang harus segera dipecahkan. Yang kedua, yaitu penelitian bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, yaitu alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, dan ingin meningkatkan. Dan yang keempat, yaitu bertujuan memperoleh pengetahuan atau sebagai upaya pemecah masalah. Prinsip penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru sebagai peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama guru. Seperti contohnya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Yang ketiga, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama. Yang keempat, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Yang kelima, yaitu permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Yang keenam, yaitu peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian, serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Yang ketujuh, yaitu kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan, karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Yang kedelapan, yaitu meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap penelitian tindakan kelas tidak terbatas dalam konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Karena hal ini terasa penting apabila dalam suatu penelitian tindakan kelas terlibat lebih dari seorang peneliti, misalnya melalui kolaborasi antar guru dalam satu sekolah atau dengan dosen, widya iswara, dan pengawasan sekolah. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengikut sertakan secara aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakan. Kegiatan refleksi atau perenungan, pemikiran, evaluasi dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional atau menggunakan konsep teori yang mantap dan valid guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi. Tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran dilakukan dengan segera dan dilakukan secara praktis atau dapat dilakukan dalam praktik pembelajaran. Kemudian, langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus berikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan, yang kedua perencanaan tindakan, yang ketiga pelaksanaan tindakan, yang keempat pengumpulan data atau pengamatan atau observasi, yang kelima refleksi atau analisis dan interpretasi, yang keenam yaitu perencanaan tindakan lanjutan. Untuk yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap dan keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan peneliti memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah.
Secara umum, karakteristik suatu masalah yang layak diangkat untuk penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Apabila masalah ini terjadi, guru merasa prihatin atas terjadinya kesenjangan, timbul kepedulian dan niat untuk mengurangi tersebut dan berkolaborasi dengan dosen atau widya iswara atau pengawas untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang kedua yaitu masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Yang ketiga yaitu adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Namun, dianjurkan agar masalah yang dipilih untuk diangkat sebagai masalah penelitian tindakan kelas adalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah serumpun. Kemudian pada tahap selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah yang sangat menarik perhatian. Aspek penting pada tahap ini adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami dalam pembelajaran. Tahapan ini disebut identifikasi permasalahan. Untuk cara melakukan identifikasi masalah antara lain yaitu yang pertama, menulis semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah siswa yang mengalami, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga yaitu mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Kemudian dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah penelitian tindakan kelas. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis maupun teoritis. Setelah memperoleh sederet permasalahan melalui identifikasi, dilanjutkan dengan analisis untuk menentukan kepentingan. Analisis terhadap masalah juga dimaksudkan untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang dibutuhkan. Adapun yang dimaksud dengan analisis masalah di sini ialah kajian terhadap permasalahan dilihat dari segi kelayakannya. Analisis masalah dipergunakan untuk merancang tindakan baik dalam bentuk spesifikasi tindakan, keterlibatan peneliti, waktu dalam satu siklus, indikator keberhasilan, peningkatan sebagai dampak tindakan, dan hal-hal yang terkait lainnya dengan pemecahan yang diajukan. Pada tahap selanjutnya, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan ditetapkan dirumuskan secara jelas, spesifik, dan operasional. Perumusan masalah yang jelas memungkinkan peluang untuk pemilihan tindakan yang tepat. Dalam memformulasikan masalah, penelitian perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasa berlaku meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu aspek substansi, atau yang menyangkut isi yang terkandung. Yang kedua yaitu aspek orisinalitas tindakan, yaitu yang menunjukkan bahwa pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya. Yang ketiga yaitu aspek formulasi. Dalam hal ini, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang keempat yaitu aspek teknis, menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan
dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Rumusnya kalimat hipotetiknya adalah apakah jika A diterapkan pada B akan meningkatkan C. Kata meningkatkan mengidentifikasi suatu jenjang yang harus dihitung kuantumnya. Artinya dalam proses penetapan kuantum jenjang adalah perhitungan yang harus dilakukan oleh si peneliti. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil. Yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran diterapkan. Pada penelitian tindakan kelas yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh aspek-aspek rencana atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada suatu PTK, yaitu kesalahan prosedural yang sering terjadi. Tindakan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat, dalam hitungan minggu bahkan hari. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penelitian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif atau hasil tes, hasil kuis, presensi, nilai tugas, dan lain-lain. Tetapi dapat juga data kualitatif sebagai pendukung yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Instrumen yang umum dipakai dalam pengumpulan data PTK adalah soal tes atau kuis, rubik, lembar observasi, dan catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif yang tidak dapat terekam melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi. Sebagai contoh, pada suatu usulan PTK akan dikumpulkan data seperti 1. Skor tes kuantitatif, B. Penelitian kualitatif, pelaksanaan diskusi dan jumlah pertanyaan dan jawaban yang terjadi selama proses pembelajaran, serta hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Yang kelima yaitu refleksi. Pada tahapan ini merupakan tahap inti dari PTK yang dilakukan pada setiap siklus. Tahapan ini dimaksud untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan pada suatu siklus, berdasarkan data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang dilakukan pada siklus berikutnya. Refleksi dalam PTK mencangkup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Jika terdapat masalah dan proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan, perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Pada saat refleksi, guru sebagai peneliti dapat meminta bantuan rekan guru lainnya untuk memperdalam pemahaman. Simpulan, bertitik tolak dari penjelasan di muka, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut. Yang pertama, paling tidak ada 2 jenis penelitian yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas, yaitu penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, ada perbedaan yang berdasar baik dari aspek filosofis atau apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa antara penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yaitu karakteristik penelitian kelas dan penelitian tindakan kelas dapat dipetakan. Yang keempat yaitu penelitian kelas dapat dilakukan baik oleh guru maupun mahasiswa calon guru, sedangkan penelitian tindakan kelas merupakan penelitian khas seorang guru. Yang kelima yaitu penelitian mahasiswa calon guru
seyogyanya diarahkan pada penelitian kelas, bukan penelitian tindakan kelas, kecuali mahasiswa yang bersangkutan adalah juga seorang guru profesional yang memang tugas utamanya adalah mengajar. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa.